terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Waalaikumsalam Yayan Batu Sangkar, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Agipen MPD, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 3, Ibunda Dr. Elda Herlina MPD. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. تضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتأمين تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. Kami di sini selaku panitia berterima kasih kepada rekan-rekan, ibunda, ketua jurusan beserta dosen-dosen yang lain telah mendukung kami, memotivasi kami untuk menjalankan acara kami pada hari ini. Walaupun acara ini dilaksanakan secara virtual, semoga acara ini berlangsung dan menjadi berkah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Di tema ini yang pertama itunya muslimah yang intelektual. Sama-sama kita ketahui muslimah ini nantinya akan menjadi seorang ibu, dan ibu merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu di era modern ini tak menutup kemungkinan bahwa peran muslimah saat sekarang ini bahkan telah mampu menyamai laki-laki, sebut saja itu dari berbagai bidang. Tapi di seluruh dunia kita telah pandemik COVID-19 telah menimpa kita seluruhnya. Akan tapi yang namanya silaturahmi, yang namanya kreativitas, yang namanya inovatif memang tidak bisa diberhentikan. Dan alhamdulillah pada hari ini HMJ Tradisi MTK telah membuktikan kepada kita semuanya bahwasanya mahasiswa itu tetap ada, mahasiswa itu tetap memberikan yang terbaik, dan mahasiswa itu tetap kreatif, yaitu dengan mengadakan Seminar Nasional Dunia Anisa. Kami dari Kabinet Kredibilitas Pendidikan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan mengapresiasi kepada rekan-rekan kami dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Tradisi MTK yang telah mengangkat kegiatan yang dinamai dengan Seminar Nasional Dunia Anisa. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Taraktu fikum amrayni fa illam tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi." Rasulullah SAW pernah bersabda, tinggalkan kepada kalian dua perkara, jika kalian memegangnya atau kalian memegang dan menjalankannya dengan baik, maka kalian akan selamat di dunia dan akhirat, yaitu Kitaballah wa sunnatan nabi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Salam pendidikan. Pendidikan Jaya. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Sama kita hormati Ketua Umum Selingkup Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Selanjutnya peserta tamu undangan yang sudah hadir pada kesempatan ini yang kami banggakan. Istimewa buat pemateri kita yaitu Ustazah Rika Mayasari, dan ke belakangnya sangat panjang sekali, luar biasa ya. Selamat datang Ustazah Rika Mayasari. Sama-sama Ibu, terima kasih. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat urgen di era globalisasi, di era modern seperti saat ini. Karena kalau kita lihat fenomena yang ada saat ini, sungguh sangat miris kita melihatnya ya. Hampir setiap tahun mungkin ada saja masalah, tidak hanya di Yayan Batu Sangkar, mungkin juga di tempat-tempat lain, di perguruan tinggi lain, ada saja masalah-masalah terkait dengan kehormatan ini, sehingga membuat mereka itu tertakut. Kasus ya, di mana muslimah sudah tidak memiliki izzah, tidak memiliki harga diri, mudah sekali tergoda. Ya, terkadang berpegangan tangan itu merupakan hal yang lumrah, berpelukan di depan umum hal yang biasa. Nauzubillah min zalik. Jadi itu rasanya menjadi apa ya? Jangan sampai itu menjadi budaya.
ini adalah pengaruh dari media-media sosial yang apabila kita biasa melihat hal-hal itu di media sosial, maka kita akan menjadikan hal itu juga menjadi hal-hal biasa. Ya, dampaknya yaitu kita akan kehilangan izah, kehilangan harga diri. Seperti yang disampaikan oleh Ketua HMJ dan Ketua DEMA tadi, wanita itu adalah guru pertama. Jadi yakinlah laki-laki yang baik itu pasti dia akan mencari wanita yang baik untuk menjadi istrinya. Tidak mungkin laki-laki yang baik itu dia akan mau dengan wanita yang tidak bisa menjaga izahnya. Nah, itu harus dipegang ya. Padahal muslimah itu kan kunci kebaikan suatu umat. Jadi wanita itu ibarat batu bata ya, merupakan pondasi pembangun generasi muda. Ya, jadi jika baik wanitanya, maka baik juga generasinya. Sebaliknya jika rusak wanitanya, maka rusak juga lah generasinya. Karena dia guru pertama di rumah ya, si orang wanita itu. Jadi bagus sekali tema hari ini. Bagaimana kita menjaga kehormatan sebagai seorang muslimah. Dan marilah kita buka kegiatan seminar ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulum vitae pemateri. Nama Rika Mayasari, CPS, IT BNSP, CF NLP. Prestasi pemateri. Yang pertama, dinobatkan sebagai motivator wanita termuda se-Asia Tenggara di Gramedia Matrama, Jakarta pada tahun 2015. Pendiri berbagai usaha bisnis sejak di bangku sekolah. Peraih tiga besar Muslim Got Talent Riau pada tahun 2011. Kafilah Tilawah Quran MTQ Kecamatan Mandau, Riau pada tahun 2008. Kafilah Olimpiade Ekonomi Islam Sesumbatek Universitas Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa semangatnya para muslimah pada pagi hari ini. Kita tambah lagi energinya. Kekuatan muslimah itu sangat luar biasa. Itu salah satunya. Ya, lalu di mana lagi kekuatan muslimah? Ada di dalam dirinya. Saya sampaikan pada kesempatan ini adalah ya, temukan dulu inner power kita. Apa kekuatan besar yang ada di dalam diri kita yang sesungguhnya. Nah, ternyata teman-teman semuanya, kekuatan manusia ini tentunya ada pada diri kita masing-masing. Ya, kalau kita lihat dalam sebuah proses kehidupan, ya, setiap manusia ini mempunyai energi yang sangat luar biasa. Ya, kalau kapal di lautan itu dia berlayar dari satu dermaga, dia tahu tujuannya kemana. Energinya bagaimana saya akan sampai kepada tujuan. Nah, lalu bagaimana lagi kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang wanita, ketika kita tahu apa yang ingin kita lakukan di muka bumi ini, maka energi itu akan membantu kita untuk mewujudkan. Yang terpenting itu bukan bagaimana orang harus baik kepada saya, kepada aku, kepada Anda, melainkan bagaimana kita berusaha baik kepada semua orang. Bukan orang lain yang membuat aku bahagia, tetapi sikap akulah yang menentukan aku bahagia atau tidak. Ya, itulah salah satu kekuatan dari seorang muslimah yang harus mampu menetapkan tujuan besar dalam hidup. Tujuan besar berawal dari sebuah kekuatan diri, inner power. Sehingga ketika tujuan itu ada, dia mampu menyeimbangkan. Dia ambil energi dari luar, dia masukkan ke dalam dirinya energi yang positif, dia keluarkan juga dengan energi yang positif. Kekuatan hati, identik sekali seorang muslimah itu, ini sudah saya sampaikan. Tapi bagaimana sebagai seorang muslimah, kita bukan hanya sekedar identik perasaan. Bagaimana perasaan kita tahu Allah SWT, kita tahu kepada Al-Quran. Ada beberapa hal yang senantiasa
ya sering sekali yang dilakukan oleh para muslimah. Dan ini hal yang sederhana, hal sepele. Ini sudah melanggar dari Al-Quran dan As-Sunnah yang suci. Apa? Nih, ya, dalam kehidupan sehari-hari, mari kita mulai membiasakan diri kita, biar akhlak kita terjaga. Coba, murkah, sementara saya belajar selama ini, belajar agama, kuliah di Universitas Islam, kuliah di agama, sering baca Al-Quran, tapi kok masih marah. Nah, jangan-jangan ada yang salah dengan niat Anda belajar Al-Qurannya. Kalau teman-teman semuanya, marah itu bukan akhlak Al-Quran. Poin pertama untuk menjaga hati kita. Barang siapa yang menahan amarahnya sedangkan ia mampu melampiaskan kemarahannya, Allah akan menyebutnya dan memujinya pada hari kiamat kelak di hadapan seluruh makhluk, hingga ia diberi pilihan untuk mengambil bidadari mana saja yang dia hendak. Berprasangka buruk, ya, hindari seperti itu. Karena di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, siapa yang berprasangka buruk saudara sendiri bagaikan bangkai daging saudaranya, jijik, nggak enak, ya. Siap, ya, untuk menjaga hati kita, menjaga akhlak kita, berakhlak Qur'ani, ya. Prasangka buruk bukan akhlak Al-Quran, bukan akhlak As-Sunnah. Berprasangka buruk, teman-teman semuanya, adalah dari setan. Apa maksud dari malu? Ya, Imam An-Nawawi menjelaskan, ya, hakikat malu adalah perangai yang mendorong seorang meninggalkan perbuatan jelek, mencegah seseorang dan meninggalkan hak-hak, ya, meninggalkan hak-hak orang lain. Malu juga adalah mind power. Nah, ini berkaitan dengan intelektual kita sebagai seorang mahasiswa. Apa yang kita pikirkan, itu yang kita lakukan. Apa yang saya pikirkan, itu yang saya ucapkan. Apa yang saya ucapkan, itu yang saya lakukan. Tentunya hal yang positif. Layak sebagai seorang muslimah, kita harus mempunyai impian yang besar, kegiatan yang besar, dan aktivitas yang besar. Contohnya bagaimana? Nah, ini berkaitan dengan power. Karena Allah itu menyampaikan dalam satu suratnya dalam Al-Quran, laki-laki maupun yang perempuan, ya, berbuat kebaikan, insya Allah dia dibalas oleh Allah surga. Jangan dekati zina. Ya, kalau kita mendekati zina, bukan berakhlak Al-Quran kita, tapi kalau kita menjauhi dari zina, maka inilah pribadi yang mendekati Al-Quran, pribadi yang menjauhi zina. Hindari hal seperti ini, inilah menghambat generasi dan menghancurkan masa depannya. Jangan pacaran itu salah satu, ya, dari 1000 pintu mendekati zina. Ada 2 pilihan. Ketika Anda, ya, ingin menjadi seorang muslimah yang intelektual dan menjaga kehormatan dirinya. Tadi beberapa poin yang saya sampaikan kepada Anda. Poin pertama, bagi Anda yang bisa menjadi kaum intelektual dan menjaga kehormatan dirinya, Anda harus mampu menemukan inner power, kekuatan di dalam diri Anda. Kekuatan ini yang berawal dari sebuah tujuan dan akan berakhir dengan tujuan pula. Ya, yang kedua adalah bagaimana Anda heart-nya bisa Anda atasi. Attitude Anda, hati Anda, perasaan Anda, mind power Anda. Anda harus mensinkronisasikan. Yang ketiga adalah bagaimana, ya, transformasi Anda dalam kehidupan. Yang keempat, ya, bertransformasi dalam kehidupan Anda. Hijrah dari kehidupan yang tidak baik menjadi baik, baik menjadi lebih baik lagi, kehidupan yang jauh membuat Anda jauh lebih berarti, baik di dunia maupun di akhirat. Hanya 2 pilihan, move or die. Explore your life, change the world. So, teman-teman semuanya, itu materi yang saya sajikan kepada teman-teman semuanya. Itu pertanyaan. Wah, Masya Allah, ya. Kita jawab dulu. Ya, dari Irma. Yang pertama tadi, ya, bagaimana cara mengendalikan emosi di zaman sekarang? Kan kadang hati kita cenderung tidak terima, ya, apabila ada hal yang tidak sesuai dengan perasaan.